Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Entangrang. Apa kabar hari ini semua? Tentunya sehat-sehat saja ya teman-teman. Nah teman-teman, setiap hari kita harus berdoa, mendapatkan badan sehat, dan keluarga kita harmonis. Ayo kita mau masak. Nah teman-teman, di sini aku punya santan kelapa ya. Santan kelapa dari 6 biji, satu bungkus ini 3 biji kelapa. Ini tanpa air ya. Dapatnya ini sekilo ya. Jadi udah 2 kilo ya. Oke, sekarang kita mau masak santan kelapa ini menjadi minyak ya. Kita tuang. Ini mau kita aduk terus ya, pakai api yang kecil aja, cenderung sedang ya, jangan terlalu besar ya. Jangan sampai pecah santan. Kita aduk aja dengan pelan-pelan. Oke. Nah teman-teman, ini kita aduk terus sampai dia mendidih begini ya, sampai dia nanti kering ya, menjadi minyak. Kita aduk terus, jangan sampai lengah ya, karena ini di kuali teflon, jadinya nggak usah takut hangus. Oke, kita masak sampai menjadi minyak. Oke. Nah teman-teman, udah begini ya jadinya ya, udah menggumpal-gumpal begini. Ini sudah akan jadi ya, tapi masih nunggu waktu lagi. Dengan api yang kecil aja kita kerjakan. Oke. Nah teman-teman, udah jadi begini ya, jadi udah kelihatan ampasnya nih ya, tapi belum kering. Sampai kita keringin ini warnanya coklat gitu ya, tapi jangan sampai hangus. Oke. Ampasnya ini masih bisa dibikin sambal, dimakan sama nasi ya, mantap sekali teman-teman. Nah teman-teman, ini udah kering ya, jangan sampai kering kali lagi, jadi angus dia ya. Sebentar lagi kita taruh 5 menit lagi ya, 5 menit lagi udah oke. Nah teman-teman, ini udah ya, udah oke, kelihatan ya, jangan sampai terlalu angus banget. Ini kita mau angkat, kita angkatnya saring ya, pakai saringan yang halus ya. Nah ini dari saring bener semua, saya timbang ya, dapatnya berapa, 500 gram. Nah teman-teman, ini untuk bumbu-bumbunya ya, masuk ke minyak ini. Ada jahe 100 gram, ini jahe 100 gram ya, mau digeprek. Kayu manis 100 gram, buah palanya besar-besar ya, 5 biji, dan cengkehnya 2 sendok makan. Kalau bawang merahnya ini ada 10 biji besar-besar ya. Ini serainya ada 6 batang. Nanti kita geprek. Oke, kita geprek. Agar tidak panjang-panjang begini, nanti kita potong-potong ya. Ini serai saya ini dari kulkas ya, saya taruh di freezer ya. Ini taruh di freezer, jadinya dia lembek-lembek begini, berair ya. Oke, sekarang kita mau potong-potong. Potong nggak usah terlalu pendek ya. Ini saya bikin minyak, ini minyak urut untuk gosok-gosok badan anak-anak agar tidak masuk angin dan biar sehat ya. Kita masukkan ke minyak dulu. Minyaknya pakai api yang paling kecil ya. Lanjut kita geprek jahenya ya. Ini jahe ini agar tidak masuk angin ya, tidak masuk angin juga, biar anget badan kita ya. Ini minyak urut spesial, resep dari bapak saya yang sudah lama, udah dari zaman dahulu ya. Ini resep turun temurun ya. Ini bisa ngobati untuk luka kepotong atau apa ya. Kalau saya nggak pernah siapin bahan-bahan yang lain untuk kepotong tangan, luka-luka, nggak pernah, cuma minyak ini aja ya obatnya ya. Mau jatuh anak-anak atau kakinya biru-biru,
oleskan aja ini, langsung kita kasih kapas ya, biar udah nggak langsung biru ya, bisa langsung mudar, nggak biru-biru lagi. Yang untuk benjol-benjol juga bisa ya. Misalnya di leher kita kan sering ada benjolan ya, atau di bawah kuping ya, diolesin aja ini setiap hari, 1 hari 2 kali atau 3 kali ya, seingatnya kita aja, kita olesin. Oke, itu pasti bisa hilang. Dan untuk kulit kering juga bisa pakai ini ya, agar bisa lembab. Dan kulit yang mati-mati, kulit mati kan jelek ya, kasar-kasar, pakai aja ini, bisa halus. Oke, kita masukkan. Di sini saya tambahkan beras 1 sendok makan, garam kasar 1 sendok makan ya. Ini mau kita haluskan juga. Nah ini udah oke. Kita mau lanjut geprek bawang ya. Fungsinya beras dan garam untuk tidak ada yang nempel ya, barang-barang halus yang nggak kelihatan dia kasat mata ya. Nah langsung kita masukkan dulu ini ya. Kita masak dengan api yang kecil aja ya. Nah ini kayu manisnya kita geprek aja ya. Langsung kita masukkan ke kayu manisnya ini ya, ke kuali ya. Kepala kita geprek juga. Ini udah semua, udah kita geprek semua. Ini cengkehnya kita gerus saja sedikit ya. Kita langsung masukkan ini kayu buah palanya dan cengkehnya. Ini kita masak dengan api yang kecil ya, paling kecil aja kita masak sampai berapa jam ya, biar kering ya. Nah teman-teman udah kering ya, udah kering. Minyaknya pun harumnya minta ampun ya. Wow sekali harumnya. Ini mau saya angkat dulu ampasnya, taruh di baskom. Ini jangan dibuang ya, mau kita rendam aja terus. Sewaktu mau pakai kita ambil aja sedikit ya. Jadi minyaknya tetap direndam di baskom ini. Kita cari wadah yang tertutup. Udah dingin kita tutup ya. Ini minyak kita tuang ya. Nah teman-teman kita taruh di baskom atau taruh di mangkok yang tertutup ya. Ini udah dingin, kita tinggal pindahkan ke tempat yang tertutup, ada tutupnya ya. Baru kita ke waktu mau pakai kita ambil sedikit untuk pakai ya. Oke. Nah teman-teman di sini aku punya santan kelapa ya. Santan kelapa dari 6 biji, satu bungkus ini 3 biji kelapa. Ini tanpa air ya. Dapatnya ini sekilo ya. Jadi ada 2 kilo ya. Oke, sekarang kita mau masak santan kelapa ini menjadi minyak ya. Kita tuang. Ini mau kita aduk terus ya, pakai api yang kecil aja, cenderung sedang ya, jangan terlalu besar ya. Jangan sampai pecah santan, kita aduk aja dengan pelan-pelan. Oke. Nah teman-teman ini kita aduk terus sampai dia mendidih begini ya, sampai dia nanti kering ya, menjadi minyak. Kita aduk terus, jangan sampai lengah ya, karena ini di kuali teflon, jadinya nggak usah takut hangus. Oke, kita masak sampai menjadi minyak. Oke. Nah teman-teman udah begini ya jadinya ya, udah menggumpal-gumpal begini. Ini sudah akan jadi ya, tapi masih nunggu waktu lagi. Dengan api yang kecil aja kita kerjakan. Oke. Nah teman-teman udah jadi begini ya, jadi udah kelihatan ampasnya nih ya, tapi belum kering. Sampai kita keringin ini warnanya coklat gitu ya, tapi jangan sampai hangus. Oke. Ampasnya ini masih bisa dibikin sambal, dimakan sama nasi ya, mantap sekali teman-teman. Nah teman-teman ini udah kering ya, jangan sampai kering kali lagi, jadi angus dia ya. Sebentar lagi kita taruh 5 menit lagi ya, 5 menit lagi udah oke. Nah teman-teman ini udah ya, udah oke, kelihatan ya.
Jangan sampai terlalu angus banget. Ini kita mau angkat. Kita angkatnya saring ya, pakai saringan yang halus ya. Nah, ini dari saring bener semua. Saya timbang ya, dapatnya berapa? 500 gram. Nah, teman-teman, ini untuk bumbu-bumbunya yang masuk ke minyak ini. Ada jahe 100 gram. Ini jahe 100 gram ya, mau digeprek. Kayu manis 100 gram. Buah palanya besar-besar ya, 5 biji. Dan cengkehnya 2 sendok makan. Kalau bawang merahnya ini ada 10 biji, besar-besar ya. Ini serainya ada 6 batang. Nanti kita geprek, oke? Kita geprek. Agar tidak panjang-panjang begini, nanti kita potong-potong ya. Ini serai saya ini dari kulkas ya, saya dari taruh di freezer ya. Ini taruh di freezer, jadinya dia lembek-lembek begini berair ya. Oke, sekarang kita mau potong-potong. Potong nggak usah terlalu pendek ya. Ini saya bikin minyak, ini minyak urut untuk gosok-gosok badan anak-anak agar tidak masuk angin dan biar sehat ya. Kita masukkan ke minyak dulu. Minyaknya pakai api yang paling kecil ya. Lanjut kita geprek jahenya ya. Ini jahe ini agar tidak masuk angin ya. Tidak masuk angin juga, biar anget badan kita ya. Ini minyak urut spesial, resep dari bapak saya yang sudah lama, udah dari zaman dahulu ya. Ini resep turun temurun ya. Ini bisa ngobati untuk luka kepotong atau apa ya. Kalau saya nggak pernah siapin bahan-bahan yang lain untuk kepotong tangan, luka-luka, nggak pernah, cuma minyak ini aja ya obatnya ya. Mau jatuh anak-anak atau kakinya biru-biru, oleskan aja ini, langsung kita kasih kapas ya. Dia udah nggak langsung biru ya, bisa langsung mudar, nggak biru-biru lagi. Yang untuk benjol-benjol juga bisa ya. Misalnya di leher kita kan sering ada benjolan ya, atau di bawah kuping ya, diolesin aja ini setiap hari, 1 hari 2 kali atau 3 kali ya. Seingatnya kita aja, kita olesin, oke, itu pasti bisa hilang. Dan untuk kulit kering juga bisa pakai ini ya, agar bisa lembab. Dan kulit yang kulit mati kan jelek ya, kasar-kasar, pakai aja ini, bisa halus, oke. Kita masukkan. Di sini saya tambahkan beras 1 sendok makan, garam kasar 1 sendok makan ya. Ini mau kita haluskan juga. Nah, ini udah oke. Kita mau lanjut geprek bawang ya. Fungsinya beras dan garam untuk tidak ada yang nempel ya. Barang-barang halus yang nggak kelihatan dia kasat mata ya. Nah, langsung kita masukkan dulu ini ya. Kita masak dengan api yang kecil aja ya. Nah, ini kayu manisnya kita geprek aja ya. Langsung kita masukkan ke kayu manisnya ini ya, ke kuali ya. Kepala kita geprek juga. Ini udah semua, udah kita geprek semua. Ini cengkehnya kita gerus aja sedikit ya. Kita langsung masukkan nih buah palanya dan cengkehnya. Ini kita masak dengan api yang kecil ya, paling kecil aja kita masak sampai berapa jam ya, biar dia kering ya. Nah, teman-teman, udah kering ya, udah kering. Minyaknya pun harumnya minta ampun ya. Wow, sekali harumnya. Ini mau saya angkat dulu ampasnya, taruh di baskom.
Ini jangan dibuang ya, mau kita rendam aja terus. Sewaktu mau pakai kita ambil aja sedikit ya. Jadi minyak tetap direndam di baskom ini. Kita cari wadah yang tertutup. Udah dingin kita tutup ya. Ini minyak kita tuang ya. Nah teman-teman, kita taruh di baskom atau taruh di mangkok yang tertutup ya. Ini udah dingin, kita tinggal pindahkan ke tempat yang tertutup, ada tutupnya ya. Baru kita ke waktu mau pakai kita ambil sedikit-sedikit untuk pakai ya. Oke. Nah teman-teman jangan lupa ya untuk mendukung terus CNN Tangerang dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman. Tunggu menu ini selanjutnya. Terima kasih.